Selamat datang di Podgi, Podcast Gizi. Bersama saya Dina Nuralfiani Dan saya Bella Febriana Putri. dalam rangka Hari Gizi Nasional. Di podcast ini kita akan sharing-sharing nih tentang gizi dengan bertema perlulah kita membatasi garam. Ayo, siapa nih yang penggemar makanan asin-asin? Oh jelas saya dong Din, saya tuh suka banget sama makanan asin. Siapa sih yang gak suka makanan asin? Eits, kita juga perlu hati-hati loh. Sesuka-sukanya kita sama makanan harus dibatasi, nggak boleh berlebihan karena nanti akan berdampak menjadi penyakit loh. Oh gitu Din, emang garam itu apa? Apakah berbahaya buat tubuh kita? Jadi gini, kalian pasti tahu kan garam? Nah, garam ini salah satu bahan penyedap cita rasa di suatu makanan. Dan garam juga memiliki beberapa jenis, yaitu garam meja, garam dapur, garam Himalaya, dan garam laut. Semua jenis garam memiliki struktur unsur yang sama, yaitu NaCl, natrium klorida. Oh iya Din, apa sih manfaatnya garam? Dan apa dampaknya untuk tubuh kita kalau mengkonsumsi garam yang berlebih? Manfaat garam itu sendiri yaitu mengontrol keseimbangan cairan di dalam tubuh. Dan zat ini juga membantu mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Jika kita mengkonsumsi garam secara berlebihan, tubuh kita akan mengalami masalah kesehatan loh. Nah, saya menjelaskan lebih dalam ya. Saat natrium masuk ke dalam peredaran darah dengan konsentrasi yang tinggi, natrium akan menarik air ke dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan volume darah. Nah, yang disebut hipertensi. Hal tersebut menyebabkan jantung bekerja lebih berat. Selain itu, tekanan darah yang tinggi juga dapat membahayakan pembuluh darah dan organ tubuh lainnya, seperti jantung, ginjal, otak, dan mata. Oh gitu, ternyata kalau kita mengkonsumsi garam berlebih itu berdampak buruk juga ya ke dalam tubuh kita. Lalu apa hubungannya konsumsi garam dengan hipertensi? Sebelum saya menjelaskan tentang hubungan mengkonsumsi garam terhadap hipertensi, saya akan menjelaskan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apa sih? Yaitu suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri yang dapat menyebabkan meningkatnya resiko terhadap yaitu stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Tekanan darah dapat ditulis sebagai tekanan sistolik / tekanan diastolik. Untuk batas normal tekanan darah sendiri yaitu 120/80. Jika dikatakan tekanan darah tinggi, yaitu tekanan sistolik mencapai 140 per tekanan diastolik mencapai 90. Tekanan darah seperti itu sering ditemukan pada usia lanjut. Begitupun juga bisa dirasakan oleh penderita hipertensi, diantaranya sakit kepala, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan menjadi kabur, dan mudah lelah. Hipertensi juga dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah diantaranya ada obesitas, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, stres, dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah diantaranya usia, jenis kelamin, genetik, dan ras. Oh seperti itu ya. Jika mengkonsumsi garam yang berlebihan akan berdampak buruk pada tubuh kita. Tapi bagaimana ya, saya itu sangat suka dengan makanan asin-asin. Dan bagaimana caranya kita membatasi konsumsi garam? Bukan berarti kita tidak membutuhkan asupan garam ya, karena garam memiliki zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan
untuk menjaga aliran darah dan dapat diperlukan pertumbuhan, khususnya kepada anak-anak, agar tidak terjadi gangguan akibat kekurangan iodium. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 menganjurkan tentang takaran garam dalam perharinya, yaitu tidak lebih dari 5 gram. Seperti itu sahabat sehat semuanya. Jadi kita harus lebih cermat dalam memilih makanan yang agar terhindar dari penyakit ya. Mungkin hanya itu saja sharing dari kita berdua. Pamit undur diri. Saya Dina Noalviani. Saya Bella Febriana Putri. Stay healthy, sahabat sehat semua.